Baik, hari ini di pertemuan ini kita akan berbagi pengalaman terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi bersama guru penggerak. Perkenalkan untuk narasumbernya untuk saat ini yaitu bernama Ibu Afifah, SSI, dari SMPN 6 Jember, yang kebetulan beliau mengajar bidang studi IPA. Jadi kita akan mendapatkan ilmu yang banyak juga dan kebetulan juga beliau adalah ketua MGMP IPA di Jember. Baik, untuk acara yang akan disusun hari ini, yang pertama adalah kita presentasi mengenai demonstrasi. Tugas yang demonstrasi cukup satu kelompok saja. Ada yang mau mulai? Nanti setelah kita presentasi mengenai demonstrasi, nanti akan dilanjut dengan dari Ibu Afifah berbagi pengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang telah beliau lakukan. Baik, kalau begitu dari kelompok saya saja ya. Tak coba dulu bentar. Apakah terlihat? Terlihat, Mbak. Terlihat, Mbak. Oke. Baik, di sini mengenai demonstrasi Assalamualaikum strategi warahmatullahi pembelajaran wabarakatuh. berdiferensiasi kooperatif tipe Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan presentasi, Kita lanjut di sini untuk strategi pembelajaran kooperatif tipe Windows Shopping, yang mana di situ Windows Shopping adalah model cooperative learning berbasis kerja kelompok dengan melakukan berbelanja keliling melihat-lihat hasil karya kelompok lain untuk menambah baik, jadi wawasan. pada topik Dan ini merupakan 2 suatu ini kita akan pembelajaran mempelajari terkait strategi pembelajaran identik dengan kooperatif tutor yang sebaya, di mana model ini sangat unik dan terlihat segar untuk diterapkan. Kemudian di sini akan mengantarkan yang namanya penanaman karakter kerjasama, karena pada pembelajaran berdiferensiasi memang peserta didik ditekankan pada cara kerjasama, kemudian berani, demokratis, rasa ingin tahu, interaksi antar teman, dan bertanggung jawab. Kemudian di sini juga ada instruksi pengerjaan tugas tugasnya. Mengapa strategi pembelajaran dipilih tersebut termasuk ke dalam strategi pembelajaran diferensiasi? Kemudian seperti apa teknisnya strategi pembelajaran yang dijalankan tersebut? Baik, di sini pembahasan pertama yaitu untuk terkait mengenai tipe Windows Shopping, modelnya di sini cara karena memiliki beberapa karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar individual, kemudian memberikan pilihan dan kontrol, kemudian mendorong keaktifan dan partisipasi. Dan yang keempat, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian untuk langkah-langkahnya, di sini ada pembentukan kelompok, kemudian membagikan materi yang akan dibahas per kelompok, kemudian diskusi dan membahas hasil. Kemudian ada pembagian tugas di situ. Selanjutnya ada gallery work, yang mana seperti tadi berkeliling ke tiap kelompok. Anggota yang ditugaskan tersebut berhak mengajukan pertanyaan seputar materi dari tiap kelompoknya. Kemudian diskusi hasil data, verifikasi data, dan terakhir evaluasi. Baik, cukup sekian itu untuk salah satu dari mengenai kelompok 2. strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kami pilih Bu Afifah dan teman-teman sekalian. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada narasumber
kita saat ini yaitu Bu Afifah. Ibu Afifah, selamat malam. Ya, selamat malam. Nggih. Nggih, Bu Afifah, mohon maaf mengganggu waktunya. Bu Afifah untuk saat ini bisa berbagi pengalaman dengan kami. Mungkin kami juga butuh belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti dari Bu Afifah akan kami mendapatkan beberapa ilmu dan menyempurnakan ilmu kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, untuk waktu saya serahkan pada Bu Afifah. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya tadi yang disampaikan tentang itu ya, apa tadi, pembelajaran pakai apa itu, shopping? Iya, Bu, Windows Shopping. Windows Windows Shopping. Shopping. Nggih. Itu tiap kelompok materinya berbeda? Atau sama? Berbeda biasanya. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu kan kita tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, kan gitu kan? Nggih. Nggih. Nah, dalam kalau yang kita pelajari ya di guru penggerak itu, yang pertama adalah berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar. Di dalamnya ada agak belajar itu ya. Minat atau potensi mereka. Nah, kalau dari pembelajaran yang disampaikan tadi mungkin ada gerak sudah ya kan, ada mereka bergerak gak monoton sudah ya. Ada sesuatu yang lain, ada model pembelajaran lain di sana. Datang, setelah itu bertanya tentang materi yang dipelajari pada kelompok-kelompok itu. Kalau saya menerapkannya, mungkin ada yang pernah ikut saya di kelas ya. Sebenarnya mungkin hampir semua guru yang menggunakan model pembelajaran project based learning atau problem based learning, project juga ya, PBL, PJBL itu di dalamnya sudah ada pembelajaran diferensiasi. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat dari kesiapan belajar itu kan bisa siap fisik, siap siap psikis, siap materi kan, kemampuan mereka dalam pengetahuan kan gitu kan. Jadi misalnya dalam pembentukan kelompok ya, misalnya dalam pembentukan kelompok, kita butuh tahu dari mereka itu tentang kesiapan materi. Mereka yang siap dengan materi yang mau kita ajarkan siapa dan itu harus tersebar gitu. Jangan jangan ada satu kelompok yang apa namanya, yang ngumpul di sana kasarannya ya, mereka punya kompetensi lebih, itu kumpul di sana. Jadi mereka harus kita bagi buat heterogen. Itu tentang kesiapan pertama ya, kesiapan belajar. Mau dibentuk kelompok tapi tiap kelompok nggak ada yang tahu tentang materi ini kan. Sulit juga nanti untuk berdiskusi. Itu yang untuk kesiapan belajar. Jadi mungkin kalau ada kalau kalau bahasanya asesmen diagnostik ya. Nah, sejauh mana mereka tahu tentang materi tentang misalnya sekarang getaran dan gelombang misalnya. Atau kalau di kelas 7 ada tata surya, itu kan ada gitu. Jadi kalau zaman dulu sebelum diferensiasi mungkin pre-test, post-test gitu ya, sebelum dan pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Nah, dari situ jadi kalau saya misalnya yang pertama paling tanya jawab. Kalau untuk simpelnya nggak pakai asesmen yang tertulis gitu ya, kita pakai tanya jawab. Kan muncul akhirnya, oh itu yang bisa, oh itu yang bisa. Tiap kelompok nanti itu jadikan kata, mungkin saya pernah bercerita seperti itu. Jadikan kata kelompok. Si A, B, C, D. Berdiri di depan. Berhitung. A, B, C, D, E. A, B, C, D. Nanti yang A ini kelompok sama ini, B sama ini, dan seterusnya. Itu pembentukan kelompok. Berdasarkan apa? Kesiapan belajar dalam hal pengetahuan. Kalau fisik kan kadang anaknya ada di sana tetapi pikirannya kemana-mana, itu kan kesiapan belajar tentang fisiknya mereka, tentang psikis mereka. Mereka habis di rumah, habis dimarahi orang tuanya, gak mood, habis bertengkar sama temannya, itu secara psikis dan seterusnya. Terus yang kedua, kita berdasarkan minat belajar siswa. Tiap anak itu berbeda.
Jadi kalau misalnya yang pertama dalam proses pembentukan kelompok, itu kita membuat mereka heterogen, ya. Jadi satu kelompok jangan homogen, terus berdasarkan kesiapan belajar. Yang kedua, kita memperhatikan tentang minat mereka. Kadang memang mereka jenuh dengan zaman dulu sudah namanya ceramah ya, pakai ceramah. Ini untuk Mbak-mbak PPG ini sudah oke lah ya. Pakai YouTube, diterangkan dengan praktek. Tapi kita konsep awalnya harus tahu bahwa apa tujuan itu sendiri untuk mencapai capaian pembelajaran itu sendiri. Itu jangan ditinggal. Terus, nah itu untuk mengakomodasi kebutuhan belajar mengenai minat dan potensi siswa. Misalnya mereka sukanya dengan cara tidak monoton ceramah, tapi dengan permainan, dengan game dan seterusnya. Itu untuk mengakomodasi itu. Nah, untuk yang ketiga mengenai atau di awal pembelajaran ditawarkan maunya gimana pembelajaran kita, bolehlah seperti itu anak-anak. Tuh. Nah, terus yang ketiga mengenai apa tadi profil belajar atau gaya belajar. Ada kinestetik, ada audio dan apa auditori dan visual. Nah, yang pertama kita pakai LCD oke lah. Saya sudah sering melihat itu ya. Udah wes, mereka yang visual melihat itu. Menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Melihat tentang gambar bandul. Gambar gelombang, longitudinal, gelombang transversal. Dari mana? Dari LCD itu. Sambil kita terangkan. Kita menerangkan juga pakai suara kita kan? Nah, oke. Itu sudah gabungan antara auditori sama visual. Selanjutnya kita bentuk kelompok. Bentuk kelompok, misalnya praktek bandul. Praktek bandul. Sudah. Dengan itu mereka sudah bergerak, kinestetik. Nah, seperti itu. Dan dipikir-pikir, kita di ini ya, di guru penggerak juga berpikir loh, Bu, tanya juga ke fasilitator, ke instruktur sudah. Sebenarnya model pembelajaran PAIKEM ya, pembelajaran aktif, inovatif, PAIKEM. Apa satunya? Kreatif, dan menyenangkan. Itu dengan model pembelajaran itu sudah di dalamnya ada diferensiasi. Sudah ada diferensiasi. Iya kan? Pertama pretest dulu, nanti berakhir dengan post oke, itu kesiapan belajar. Terus setelah itu ada game-gamenya, ada ininya. Nanti terakhir kayak saya di bab pertama ya, di bab pertama metode ilmiah dan sains itu anak-anak saya kasih apa tanya jawab sudah tahu akhirnya kemampuan mereka seperti apa. Nah, saya bisa bentuk mereka yang sudah bisa kita sampai jadi ketua kelompoknya aja. Karena kan awal masuk pembelajaran itu kelas 7. Saya nggak tahu kemampuan mereka masing-masing. Nah, jadi ketua kelompok, oke berarti tiap kelompok itu ada yang mengendalikan dah. Kalau dikasih tugas bisa jalan gitu kan. Oke, yang pertama. Setelah itu sekarang pilih mau menjelaskan tentang ilmuwan siapa, bergerak dalam bidang apa, atau mau bercerita tentang ilmu tentang sains itu apa saja. Berarti apa? Minat kan? Mereka mau minatnya mau menerangkan tentang apa? Itu pada kelompok-kelompok itu. Sudah. Nah, selanjutnya dengan produk misalnya. Kalau kita bicara tentang diferensiasi itu kan memang strateginya ada 3 ya. Ya. Apa saja? Apa? Konten, proses proses, dan produk. pengukur. Ya. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara tentang konten, kita maunya mereka kita isi seperti apa gitu ya. Mau belajar tentang metode ilmiah dan sains. Nah, tentang seperti apa itu kalau strateginya konten dengan mencari sendiri di daftar apa di internet dengan begini dengan proses mungkin dengan game-game itu adalah strategi prosesnya. Produknya adalah mereka maunya dalam bentuk Bu saya buat sudah Bu buat mind map. Nah, misalnya, oke bercerita tentang Habibie. Nah, mereka ada bercerita tentang apa namanya? Penemu mesin uap dan seterusnya. Nah,
waktu di awal di metode ilmiah itu mereka tak suruh buat ini apa, poster itu. Terserah mereka mau dibuat seperti apa. Ada yang ngambil dari gambar ditempel gitu, ada yang gambar sendiri. Nah, gambar sendiri. Jadi buat poster bergerak. Ini ilmuwan ini bergerak dalam bidang apa? Terus awalnya gimana sih menemukan ilmu itu? Nah, itu mencari di internet. Terus saya itu presentasi ke depan. Dan setiap kelompok ini berbeda dibagi. Kan ada di buku paket itu kan. Bagi. Ini ilmuwan ini sama ini. Jadi pada saat presentasi terakhir ya, presentasi itu sudah ada kinestatik ya di dalamnya. Presentasi ya kan ada audio juga menggunakan poster itu sendiri. Dan bentuk posternya beda-beda. Yaitu tadi ada yang di print ditempel, ada yang menggambar sendiri. Ada yang hanya polosan dikasih apa namanya? Ya terserah mereka. Ada yang dibuat menarik, dikasih warna, dikasih ini. Ada yang kertas malinanya biasa, ada yang dihias dan seterusnya. Ada yang pakai apa? Ini diagram. Latar belakang ilmuwan ini awalnya menemukan ini ada yang pakai diagram, gitu ya, tanda panah gini-gini. Nah, bagaimana mereka berkreasi untuk mempresentasikan itu juga minat juga kan, minat belajar, gaya belajar dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Lebih enjoy memang ya diferensiasi itu. Bagaimana mereka pinginnya seperti apa, disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Mungkin itu yang pernah dilakukan. Mbak Ade. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang pernah saya lakukan di kelas. Baik, Bu Afifah, sangat menarik sekali. Terima kasih. Baik, untuk tahap selanjutnya akan diadakan tanya jawab, Bu Afifah. Monggo. Ya. Baik, teman-teman, silakan memberikan pertanyaan kepada Bu Afifah. Kita saling sharing di sini, bisa saling belajar. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum Ibu, mungkin saya izin bertanya. Tadi kan kalau di bagian diferensiasi itu kita diajarkan konten, produk, sama proses nih Bu. Nah, untuk siswa ini dianjurkan bebas menggunakan apa ya, mengimplementasikan tugasnya itu seperti apa, supaya poster, diagram, dan lain-lainnya. Itu untuk asesmennya itu bagaimana gitu untuk mendapatkan asesmennya itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa dijawab, Mbak. Baik Bu, boleh, monggo. Kita pada waktu mereka presentasi, itu kan kalau dalam teori belajar itu kan berarti apa? Juga psikomotor ya, keterampilan mereka apa? Kalau pengetahuan mereka itu sudah kognitifnya. Terus setelah itu bagaimana dia waktu presentasi, dia sikapnya, waktu mereka berdiskusi dan seterusnya. Itu ada kita buat semacam apa? Penilaian sendiri. Ya, ada kolom-kolom sendiri untuk
untuk apa namanya, produknya. Kan mereka harus presentasi seperti itu. Gitu aja lah ya. Untuk produknya. Masuk semuanya ada. Jadi untuk presentasi itu masuk di psikomotornya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab. Baik, Kita buat apakah ada feedback dari Mbak Umi? Mungkin sementara cukup belum. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik, yang lain mungkin ada pertanyaan. Waduh. Mohon maaf, ini ntar lagi kalau misalkan waktunya tidak cukup bisa masuk ke link ini lagi nggih. Mohon izin bertanya, Ibu. Nggih, monggo. Ini Ibu, biasanya kan itu dalam pembelajaran diferensiasi kita kan harus memetakan peserta didik itu berdasarkan tes diagnostik ya. Nah, terkadang itu ada kendala ini Bu, peserta didiknya itu sudah nyaman dengan CS-nya atau kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga terkadang tuh mereka mengeluh apabila dibentuk kelompok baru yang sesuai dengan pemetaan, Bu. Mungkin Ibu ada saran bagaimana untuk anak-anak itu mau dan semangat belajarnya dengan teman yang mungkin mereka kurang seret tapi memang itu sesuai dengan pemetaannya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ini memang kadang kendala di lapangan seperti itu. Jadi kita pinginnya yang mereka punya sama gitu ya, kita petakan sesuai dengan gaya belajar atau apa. Padahal di situ diferensiasi ada minat juga loh, minat belajar mereka, ya kan? Nah, kita kita kadang gini, Bu maunya perempuan aja sudah Bu. Nah, daripada mungkin kita bisa ngambil sisi ininya, sisi nanti negatifnya. Kalau misalnya mereka tetap berkelompok nggak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi waktu diskusi juga disampaikan tuh ya kita di guru penggerak. Sebenarnya untuk bentukan kelompok itu bagusnya memang heterogen, kita yang bentuk, jangan kelompoknya itu terus. Tapi itu kadang membuat mereka semakin tidak nyaman untuk belajar. Wah, paling ini nanti nggak bisa ini diajak kerja. Paling aku tok ini tok yang kerja. Ini nggak bisa. Nah, itu kadang terjadi memang seperti itu. Makanya kemarin kalau nggak salah di kelas 7 ya, PPG juga. Itu, Bu ini nanti saya ganti Bu ya kelompoknya. Iya sudah, gitu kan. Kadang mereka waktu sudah awal masuk saya bentuk kelompok, mereka tidak tahu karakter masing-masing temannya kan. Hanya ini maunya nyuntur tok, nggak ikut berpikir lah, apalah gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Ada yang nggak cocok. Ada besti-bestian juga. Itu. Jadi kalau misalnya kita maunya mereka dikelompokkan seperti itu. Mengajari mereka saling melengkapi ya, saling melengkapi. Dibuat heterogen. Kalau misalnya dipetakan sesuai dengan gaya belajar mereka, keinginan mereka, terus kita kasih yang sesuai dengan kemampuan mereka dan seterusnya. Itu juga bisa. Memang di lapangan kadang kita berdiferensiasi itu akhirnya apa cari gurunya enak piye mereka kebutuhan belajar mereka bagaimana mereka bisa santai enjoy dengan pembelajaran akhirnya seperti itu akhirnya terbentur. Itu jawaban dari saya. Kita pinginnya seperti apa gitu aja sudah menanggapi tentang diferensiasi itu sendiri. Monggo. Itu jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari Mbak Desya? Sudah, Mbak Nuri. Terima kasih Ibu jawabannya, nggih. Atas sarannya. Nggih. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya izin bertanya, Mbak. Baik, silakan Mbak Dina. Nggih. Izin bertanya nggih Bu Apipa. Ini terkait masih sama kayak pemetaan kelompok tadi.
kan tadi teman saya juga sudah bertanya terkait pemetaan itu seperti apa. Nah, kalau di lapangan memang sulit sekali, nggih, Bu. Kita sudah menggolongkan seperti ini, tapi kadang anak-anak enggak mau kalau kelompoknya sama yang ini, kayak gitu juga. Terus adanya pembelajaran berdiferensiasi terkait proses dan kontennya. Kalau proses mungkin masih bisa apa ya Bu, disiasati seperti itu untuk baiknya ke depannya gimana. Tapi kalau untuk produknya itu bagaimana gitu? Pembelajaran berdiferensiasi, yang diferensiasi produknya itu apabila kita membedakan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Misal kayak yang satu ada yang menggunakan infografis, yang satu ada yang menggunakan ini gitu untuk produknya. Nah, tapi kan itu untuk pengeluaran dari budgetnya sendiri setiap kelompok berarti kan tidak disamaratakan gitu. Nah, nanti pasti akan ada yang kayak iri, yang ini kelompoknya ini membuat ini, yang ini kelompoknya membuat ini. Nah, itu kalau sebagai guru itu seharusnya kita bagaimana nih Bu? Apakah kita memang hendaknya memfasilitasi agar nantinya siswa hanya melakukan istilahnya demonstrasinya seperti itu saja, atau memang baiknya disamaratakan saja untuk produk luar? Ya, mungkin bedanya tadi dengan saya itu. Kalau saya tak buat untuk menghias posternya terserah kan gitu kan kalau saya kemarin ya. Tak buat sama. Terus yang mau disampaikan apa saja, intinya kamu bercerita ke temanmu nanti presentasi apa saja saya serahkan. Ada yang membuat. Jadi isi posternya kalau saya. Produknya berupa poster, cuma isi posternya berbeda. Kalau misalnya nanti berbeda, jelas berbeda. Misalnya yang satunya hanya membuat disampaikan dengan pakai LCD menerangkan, ya kan? Pakai apa? Canva misalnya, kan beda. Ada yang dengan infografis, oke. Ada yang berupa praktek langsung atau berupa apa itu? Demonstrasi yang lain bisa kan? Misalnya mereka bercerita langsung dengan demo prakteknya langsung. Bisa jadi seperti itu. Kalau materi yang kayak getaran gelombang langsung praktek, nggak usah nerangkan dengan pakai PowerPoint atau pakai PPT Canva. Yang satunya pakai infografis, yang satunya pakai ini. Nah, ya itu kita kembalikan lagi sudah. Memang sebenarnya gini, poin kesiapan belajar, profil minat belajar, profil belajar itu yang harus ada kan. Nah, itu. Cuman kalau sudah terbentur antara profil belajar dengan minat belajar, kita sudah membedakan mereka dengan gaya belajar mereka masing-masing. Tapi mereka tidak berminat dengan itu. Tidak minat, maksudnya tidak berminat kumpul sama ini, kalau sudah dikelompokkan kan. Nah, gimana kan bertentangan juga. Gimana? Kadang, dan ada lagi, kita sudah strategi pembelajarannya adalah diferensiasi proses. Tapi mesti di proses itu nanti ada muncul konten, ya tak? Muncul produk gitu. Coba nggak murni proses. Kita mungkin lebih mengacu pada produk. Tapi di dalamnya itu ada proses jelas. Ya, ada proses. Walaupun nggak ada ini. Tapi kalau produk enggak. Kalau proses kadang berakhir dengan presentasi. Nah, ini tidak ada beda lagi. Mereka untuk membuat produk itu mereka juga harus mengalami diferensiasi konten juga. Ada yang dengan cara ini mencari pengetahuan, ada dengan cara ini, diferensiasi konten. Itu yang dari saya. Berarti sebenarnya untuk produk itu tidak harus ada proyek dan bukti fisiknya seperti itu, Kak? Kecenderungannya memang kalau produk ya apa yang dihasilkan, mempresentasikan itu sendiri dari sebuah pembelajaran produk itu kan seperti itu. Kalau liku berproses dalam kita menyampaikan materi ke siswa, mempelajari sebuah materi dalam sebuah proses pembelajaran, ikut proses. Bedanya di sana. Kita sharing di sini. Saya bukan berarti di sini. Ya, saya bukan berarti di sini lebih bisa loh ya, karena saya juga baru belajar gitu tentang apa itu pembelajaran diferensiasi.
Monggo Mbak Baik, Nuri. apa sudah cukup semua teman-teman? Atau masih ada pertanyaan? Baik, sepertinya ini sudah cukup Bu Afifah. Tadi materinya sudah lumayan, kami sudah mendapatkan beberapa ilmu juga dari Bu Afifah. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya kita harus mengetahui mengenai